Hello Wanderers, kembali lagi dengan saya The Wanderer Indonesia. Apa kabar sobat maju dimanapun kalian berada? Tetap jaga kesehatan ya. Jadi akhir-akhir ini banyak polemik ya. Dan yang paling saya sorot itu yaitu kedatangan WNA China. Jadi WNA tersebut datang via Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Gelombang pertama pada tanggal 4 Mei sekitar 85 orang dengan pesawat China Southern Airlines. Terus gelombang kedua 6 Mei sebesar 46 orang pakai Xiamen Air. Dan gelombang ketiga sebesar 166 pada tanggal 8 Mei menggunakan pesawat Southern Airlines. Jadi sobat maju, kenapa itu WNA China bisa datang? Dikarenakan mereka tuh bukan datang sebagai turis, tapi sebagai pekerja kontraktor seperti TKI lah bagi Indonesia. Mereka juga datang telah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait dan akan bekerja di proyek strategis nasional, bukan tujuan berwisata. Jadi kedatangan warga negara China ke Indonesia bikin heboh di tengah larangan mudik ini ya. Dan kedatangan mereka itu untuk bekerja di proyek strategis nasional dan objek vital. Jadi, warga negara China yang datang ke Indonesia wajib melakukan karantina selama 5 hari. Setelah itu, mereka juga harus diuji PCR dengan hasil negatif sebelum bisa keluar dari karantina. Kehadiran WNA China ini dan bekerja sebagai tenaga kerja asing bukan hal yang baru ya. Seperti tahun kemarin pada Juli 2020 ada 2000 TKA China di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Sementara tenaga kerja lokal itu ada 10.000, totalnya ada 12.000. 10.000 dari tenaga kerja Indonesia, kemudian 2.000-nya dari China. TKA dari China ini mereka tuh bukan berwisata, tapi untuk bekerja melakukan proyek-proyek Indonesia. Jadi sobat maju, larangan mudik itu ya saya setuju ya. Kenapa? Kita mudik pasti itu tidak akan dites. Ada yang bakal lewat jalan belakang, ada yang tesnya nggak sampai 5 hari. Dan berbedanya, warga negara asing atau nggak dari China tersebut, mereka tuh pasti melakukan tes berkali-kali dan dikarantina. Kalau untuk mudik kan kita pasti tidak akan dikarantina ya. Jadi kenapa ya warga negara China, kenapa bukan negara Indonesia aja? Dikarenakan proyek tersebut merupakan tenaga kerja yang perlu skill atau keterampilan tinggi. Jadi kan kita tahu kan ini proyek baru seperti kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan di Indonesia. Meskipun itu pekerjaan lapangan, tapi itu membutuhkan keahlian tertentu. Dan ini adalah proyek baru bagi Indonesia. Kereta cepat ini belum pernah dilakukan di Indonesia.
Menteri Ketenagakerjaan Bu Ida itu memastikan bahwa begitu transfer of knowledge atau transfer pengetahuan telah dilakukan, artinya sumber daya manusia Indonesia sudah memiliki keahlian mengoperasikan kereta cepat, maka pekerja China akan kembali ke negaranya. Jadi kita tuh belajar dari Cina, dan orang Cina datang ke Indonesia untuk ngajarin kita. Jadi semua manual book, semua peralatannya, directionnya itu dari China. Memang kehadiran WNA China ini dibutuhkan, tapi harus sekali lagi tahapan transfer of knowledge-nya setelah proyek berjalan. Jadi kalau udah di transfer of knowledge, mereka akan kembali ke negaranya. Jadi begitulah kenapa ada WNA yang datang ke Indonesia.